Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika Ekonomi Islam kelas D, jurusan Ekonomi Islam Universitas Airlangga yang akan menjelaskan analisis dari tugas kami yang berjudul Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah di Masa Pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Nah, sebelum masuki materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Nurul Sawal dengan NIM akhir 040, Novi Aulia dengan NIM 057, Novenda Listiawati dengan NIM 087, Muhammad Hajdian dengan NIM 114, dan Hayan Abdan Syakura dengan NIM 143. Kita simak penjelasan berikut ini. Kita bersama, di mana dampaknya tidak hanya pada terbatasnya aktivitas sosial masyarakat saja, namun juga berdampak pada perekonomian global dan domestik. Ekonomi dan keuangan secara umum mengalami dampak dari sektor real yang terdampak akibat pandemi. Namun, keuangan syariah mampu menunjukkan resiliensinya yang baik di tengah pandemi yang terjadi. Industri keuangan syariah secara konsisten terus mencatat hasil yang positif hingga akhir Juni 2021. Berikut merupakan hasil analisis dari perbankan syariah mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Bisa dilihat pada data jaringan kantor mengalami kenaikan yang konsisten. Hal ini dikarenakan mulai sadarnya masyarakat akan ekonomi syariah, yang menyebabkan mulai banyak juga nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank syariah. Kemudian akhir-akhir ini terjadi merger antar 3 bank syariah yang bertujuan untuk mendorong dan memperbesar bank syariah ini agar bisa memasuki pasar global dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga dinilai efisien dalam hal penggalangan dana, operasional, dan yang lain. Selanjutnya, perkembangan pembuatan ATM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang stabil, di mana sudah banyak orang-orang yang mulai paham tentang perbankan syariah sehingga menambah jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini juga berbanding lurus dengan potensi meningkatnya jumlah calon nasabah perbankan syariah dan meluasnya jaringan kantor dari bank syariah itu sendiri, sehingga dapat menjangkau dan melayani nasabah dengan fasilitas anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita sebut dengan ATM dengan lebih luas. Adanya pertumbuhan kenaikan ini juga dilihat dari data tahun 2018 hingga dengan data tahun 2021, dengan rata-rata nasabah tahun 2018 adalah 2.578 dan tahun 2019 dengan rata-rata nasabah 2.954, tahun 2020 dengan rata-rata nasabah 2.977, serta tahun terakhir periode 2021 adalah dengan total rata-rata nasabah 3.619. Kemudian, untuk pertumbuhan kantor juga berdampak besar terhadap permintaan sumber daya manusia atau SDM oleh perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat melalui tren jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan syariah setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah SDM ini juga sejalan dengan berkembangnya studi dan ketertarikan serta pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat muslim, mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Adapun tren 4 tahun terakhir dari data OJK per Juni 2021 antara lain tahun 2018 sebesar 57.028 orang, tahun 2019 sebesar 53.089 orang, tahun 2020 sebesar 55.209 orang, dan tahun 2021 sebesar 56.939 orang. Dilihat dari perkembangan jumlah tenaga kerja perbankan syariah dari tahun ke tahun masih bersifat fluktuatif. Meskipun begitu, dapat dikatakan perkembangan dan peningkatannya itu belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kesimpulan dari perkembangan bank syariah sendiri adalah bank syariah mengalami kenaikan yang cukup stabil selama masa pandemi. Dari data yang sudah ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa 2 tahun sebelum pandemi dan sesudahnya memiliki perbandingan yang cukup jelas. Kenaikan tersebut juga didorong oleh adanya merger beberapa bank syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia yang berdampak pada meningkatnya jumlah jaringan kantor perbankan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nasabah yang semakin meningkat.
Hal ini diyakini karena adanya pertumbuhan atau kesadaran dari masyarakat atas pentingnya ekonomi syariah. Yang terakhir adalah pertumbuhan kantor dan aset BSI yang terus-menerus meningkat. Kenaikan perbankan syariah ini diharapkan juga akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara umum. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat menambah informasi, dapat memberikan insight baru, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.